Halo, perkenalkan nama saya Rinaldi Roskova Rafli dari Prodi Hubungan Internasional dan menjabat sebagai Ketua Kelompok 2 Pancasila. Kelompok kami mengambil tema solusi penerapan nyata rasa kebanggaan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara yang istimewa karena memiliki sifat yang unik dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan juga menjadi karakter asli bangsa Indonesia. Kita harus bangga memiliki Pancasila karena ialah sosok yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita memiliki perbedaan, mulai dari suku, ras, bahasa, bahkan agama. Namun, karena perbedaan itulah yang dapat menyatukan kita melalui adanya Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Kita dapat tertawa bersama, bertoleransi kepada sekitar, serta saling memiliki rasa kemanusiaan kepada sesama. Pancasila juga mengajarkan kita cara bersikap yang adil pada semua kalangan. Rasa cinta tanah air kita pun tumbuh melalui adanya Pancasila karena kepentingan negara atau nasional itu lebih penting di atas kepentingan pribadi. Pancasila juga mengarahkan kita pada sistem demokrasi, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam kehidupan nyata, pasti kita pernah dihadapkan dalam pengambilan keputusan bersama. Dengan menggunakan cara bermusyawarah inilah Pancasila dapat dilakukan di kehidupan nyata. Lalu, Pancasila juga dapat diterapkan pada kehidupan nyata melalui sikap saling tolong-menolong kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang mereka, entah suku, ras, agama, bahasa, maupun budaya. Contoh, saat gempa Cianjur kemarin yang menimpa saudara kita di sana, kita dapat menolongnya melalui sumbangan yang dikumpulkan Badan Amal Resmi, serta membantu mengirimkan doa agar semua yang ada di sana dapat diberikan kesabaran serta keselamatan dalam menghadapi bencana alam tersebut. Setiap orang pun memiliki hak serta kewajiban masing-masing yang patut dihargai. Maka dari itu, menjaga kehormatan orang lain merupakan kewajiban kita serta hak bagi orang lain. Contohnya, apabila orang lain menyampaikan suatu pendapat atau menciptakan suatu karya dengan kreativitasnya, kita harus menghargai hal tersebut karena merupakan pencapaian dari mereka serta hak mereka dalam berkreasi. Nah, selain yang saya sebutkan di atas, bagaimana sih cara kita menerapkan Pancasila lagi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, kita harus merawat fasilitas umum agar tetap bersih dan dapat digunakan untuk semua orang. Kita juga harus bangga terhadap produk dalam negeri yang diciptakan oleh anak bangsa. Dengan membeli serta menggunakan produk dalam negeri itulah yang dapat membantu industri dalam negeri berkembang luas dan terus bertahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Susardian Hidayat dari Fakultas Pegis, Prodi Ilmu Pemerintahan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Menurut saya, implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat itu sudah diterapkan. Contohnya seperti kebebasan beragama. Di negara kita Indonesia, pemerintah tidak pernah memaksa masyarakat untuk mengikuti agama yang telah ditentukan oleh negara. Tetapi pemerintah membebaskan masyarakat untuk mengikuti agama yang telah dipercayainya. Kedua, kebebasan dalam berpendapat, seperti adanya pemilu dan juga adanya demokrasi. Ketiga, masih sering diadakannya gotong royong di sekitaran masyarakat. Mungkin di suatu desa atau suatu kota masih sering diadakannya gotong royong seperti membersihkan
kali, membersihkan jalan, dan juga membersihkan taman di sekitaran pedesaan. Terakhir, adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan tak jarang juga ada masyarakat yang masih berpendapat bahwa implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat itu belum diterapkan. Karena masih banyaknya kalangan masyarakat yang belum memahami dengan baik tentang nilai-nilai Pancasila dan juga tidak tahu cara mengamalkannya bagaimana. Maka dari itu, diharuskannya pemerintah untuk mengadakan penyuluhan tentang nilai-nilai Pancasila. Mengapa sih perlu adanya implementasi Pancasila? Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang maupun dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus beserta dan ikut mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang telah kita ketahui. Selain itu, kita juga boleh berbagi kepada masyarakat yang belum atau masih awam tentang adanya Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Dari hal kecil seperti gotong royong, membantu tetangga, dan juga toleransi oleh sesama beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Rakasiwi dari Fakultas FEBIS, Prodi Hubungan Internasional. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pancasila. Dalam video ini, saya membawakan tema penerapan Pancasila di kehidupan masyarakat. Penerapan Pancasila menurut saya sudah berhasil diterapkan di kehidupan masyarakat. Seperti contohnya bisa kita lihat dalam kelima sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu kita mempercayai dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh penerapannya yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada sesama. Lalu pada sila ketiga, persatuan Indonesia, contohnya bisa kita lihat, kita harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya yaitu mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan yang mufakat. Lalu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya yaitu menghormati hak-hak orang lain dan bersikap adil kepada sesama. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta persatuan dan kesatuan Indonesia. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini diterapkan mulai dari menumbuhkan sifat nasionalisme, dan sifat nasionalisme ini bisa digali pada saat ada momen penting negara seperti peninggalan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Namun, bagi beberapa orang, penerapan Pancasila belum dapat diwujudkan sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat karena masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila tersebut dan tidak tahu bagaimana cara mengamalkan dari kelima sila Pancasila. Lalu mengapa perlu implementasi Pancasila? Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Menurut saya, pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu sangat tepat karena akhirnya semua masyarakat Indonesia itu berkeyakinan atau percaya adanya Tuhan karena tidak semua negara masyarakat itu percaya Tuhan ada. Lalu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, namun masyarakat bisa mengerti adil berarti mengakui persamaan hak dan kewajiban.
sesama manusia. Sedangkan beradab berarti mempunyai adab atau etika dalam bertindak. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, pada sila ini semua masyarakat Indonesia itu bisa hidup rukun, saling menghargai dan juga bangga akan jati diri mereka sebagai anak Indonesia, bisa hidup rukun walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Pada sila keempat yang berbunyi rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Berkat sila ini, masyarakat jika ingin mengambil keputusan bersama, maka disesuaikan dengan musyawarah. Karena sebagai masyarakat, kita mempunyai hak dan kewajiban, serta kedudukan yang sama. Bukan hanya dalam mengambil keputusan, tapi juga dalam masyarakat terdapat konflik atau masalah akan diselesaikan dengan musyawarah dan juga diselesaikan dengan baik atau bermusyawarah. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang saya sampaikan dalam sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum terlaksana dengan baik karena masih ada kesenjangan sosial. Sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air, tentu kita sudah mengetahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila sendiri dilahirkan dari perut bumi dan tanah air Indonesia, digali dari nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, serta sesuai dengan jiwa-jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini tentunya memiliki tujuan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, sehingga 5 sila yang terdapat di dalam Pancasila ini mampu menjadi perekat yang kuat untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, maupun agama. Pancasila juga mampu membawa seluruh bangsa Indonesia agar dapat menanamkan tujuan persatuan dan kesatuan bersama di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Maka dari itu, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menanamkan rasa bangga terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tidak hanya sebagai dasar negara, setiap nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila Pancasila juga wajib diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dengan sendirinya telah menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga terhadap Pancasila. Selain itu, kita juga telah mencerminkan identitas bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Menerapkan nilai-nilai Pancasila juga dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana, contohnya toleransi perbedaan agama, toleransi perbedaan kebudayaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti bersikap adil, saling menghargai sesama, dan saling tolong-menolong, ataupun rela berkorban demi negara dan memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, selain itu, menunjukkan rasa bangga terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia juga dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menjunjung tinggi atau memperkenalkan kebudayaan Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, membeli dan menggunakan produk lokal atau dalam negeri, mengharumkan nama Indonesia, contohnya dengan mengikuti kompetisi yang membawa nama negara. Menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari atau menanamkan rasa bangga memiliki Pancasila dapat dilakukan dengan berbagai cara, bahkan dapat dimulai dengan hal-hal sederhana saja. Namun nyatanya, sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat ataupun menanamkan rasa bangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara atau pedoman hidup bangsa Indonesia. Hal-hal tersebut juga dapat kita lihat dari beberapa contoh, seperti banyaknya masyarakat yang tidak menghargai sesama, tidak menghargai perbedaan budaya maupun perbedaan agama, ataupun masyarakat yang terpengaruh dan mengikuti budaya asing. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara, sudah sepatutnya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk cinta tanah air dan rasa bangga memiliki Pancasila sebagai dasar negara. What's up guys? Saya Gerald Angelo dari Prodi Hubungan Internasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang menjadi ideologi utama dari Indonesia, negara kita. Saya sangat bangga dengan akan adanya Pancasila sebagai ideologi utama dari Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila merupakan ideologi yang paling cocok untuk masyarakat di Indonesia. Kenapa begitu? Karena ideologi Pancasila adalah nilai-nilai dari Pancasila yang ditanamkan kepada masyarakat untuk menjadi sebuah normatif atau keseharian buat masyarakat di Indonesia, dan itu terbilang efektif untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Pertama, kita punya ketuhanan yang maha esa, udah pasti
negara kita merupakan negara religi yang mayoritas umatnya beragama Islam. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sangat menjunjung tinggi tentang kemanusiaan, dan kita harus mempunyai adab yang sopan santun, gotong royong di masyarakat. 3. Persatuan Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan negara majemuk yang mempunyai beragam suku, beragam agama, dan beragam ras. Jadi kita harus bersatu untuk mempertahankan persatuan tersebut dan tidak mudah untuk terpecah. 3. Lalu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita tahu ciri khas dari negara Indonesia adalah saat menentukan sebuah masalah, kita akan terlebih dahulu untuk bermusyawarah mufakat. Itu sudah ada sejak zaman dulu, dan itu harus terrealisasikan di zaman modern seperti saat ini. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tunjangan sosial itu merupakan salah satu masalah yang ada di Indonesia. Namun dengan ideologi Pancasila ini diharapkan kesejahteraan sosial dan pemerataan kesejahteraan terhadap masyarakatnya dapat teratasi dengan baik. Saya sangat bangga dengan ideologi tersebut karena ideologi tersebut adalah ciptaan dari masyarakat Indonesia sendiri dan akan menjadi populer dan akan menjadi lebih besar namanya di dunia jika kita mengamalkan ideologi ini dengan baik dan dengan kesempurnaan di dalamnya. Jadi sekian kebanggaan saya dan alasan saya menyukai ideologi Pancasila sebagai ideologi utama dari Indonesia. Assalamualaikum, saya Kezia Vernika dari Prodi Hubungan Internasional. Kelompok 2 Pancasila ingin memberikan pandangan serta solusi saya dalam menerapkan kebangsaan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Tapi, masih minim sekali masyarakat yang mau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kita ketahui, pada sila pertama ini mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, kenegaraan juga. Contohnya, perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat dan membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan. Tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Pengimplementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan atau menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi itu berarti rela dan berkorban demi bangsa negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat untuk membangun rasa nasionalisme kita, selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara lebih dari apapun.
untuk bisa menumbuhkan perilaku tersebut, maka harus dilakukan atau mengembangkan rasa kebanggaan untuk bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan mufakat. Kerakyatan timbul dengan adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Untuk menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, maka hal ini sangat diperlukan dengan adanya kesadaran, perkembangannya sikap dan suasana kekeluargaan, serta gotong royong masyarakat kita ini. Untuk itu harus ada dari kita yakni sikap yang adil antar sesama dan menjaga antar hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan atau saya berikan. Semoga semua masyarakat Indonesia dapat menerapkan nilai Pancasila serta bangga dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yohanes Bero. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NPM 22360020010. Di sini saya menyampaikan pemahaman saya mengenai adanya COVID-19. COVID-19 itu salah satu penyakit menular. Karena COVID-19 ini salah satu penyakit menular, maka pemerintah membuat peraturan seperti pembatasi sosial berskala besar, adanya isolasi lokal, dilarang berpergian dan kerumunan, serta menaati protokol kesehatan. Dan semuanya itu masyarakat menaati peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka peraturan itu mengandung nilai-nilai Pancasila yang nyata atau yang diterapkan oleh masyarakat pada saat adanya COVID-19. Adanya menurun penularan penyakit menular ini karena masyarakat menaati peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan di sini saya berharap kita harus terus bersatu padu untuk menantang COVID-19 ini, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya COVID-19 ini, baik pemerintah maupun masyarakat, dengan adanya bersatu padu, maka COVID-19 ini akan menjadi penyakit yang penyakit biasa yang mudah untuk menangani para medis yang ada di sekitar kita. Nama
saya Fernand Sawifa dari program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya ingin membahas tentang Pancasila yang bertema solusi penerapan nyata rasa kebanggaan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan sesuatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Mengimplementasikan dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajibannya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa. Dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, Kesatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mempersatukan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme. Selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara lebih dari apapun. Untuk bisa menemukan perilaku tersebut, maka kembangkanlah rasa kebanggaan untuk bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban di dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.